Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sari. Saya dari kelas 11 TKJ. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia dalam pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara pribadi sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Lembaga penyiaran adalah lembaga penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran republik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program komputer adalah perangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pengumuman adalah pembacaan penyiaran pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik dan non-elektronik, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pengganda adalah proses, perbuatan, atau cara mengadakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjuk maupun perekaman suara atau bunyi lain. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Di komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik. Termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
Distribution adalah penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan dan atau produk hak terkait. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang dapat mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Permohonan adalah pencatatan ciptaan oleh permohonan kepada menteri. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah imbalan atau pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah, dan distribution barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait berdasarkan keputusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, dan hari adalah hari kerja. Dan di sini saya ingin menjelaskan tugas AIJ, yaitu ada 2 soal. Mari kita simak. 1. Jelaskan mengapa begitu pentingnya proses routing dalam jaringan komputer. Jadi, routing diperlukan agar bisa mengirim paket data ke segmen yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Berikut adalah jenis router dan jelasnya. Itu ada 2 jenis router, yaitu ada router hardware dan router software. Router hardware adalah sistem perangkat yang bisa membagi, membacakan, serta juga men-sharing IP address. Jenis routing hardware itu ada 3. 1. Statis adalah semua konfigurasi routing diset secara manual. 2. Dinamis adalah lebih sedikit yang perlu dikonfigurasi, selebihnya akan handy oleh router sendiri. 3. Wireless router. Wireless router merupakan jenis router yang bekerja tanpa menggunakan kabel dan mengandalkan koneksi wireless menggunakan media udara. Router wireless ini saat cukup banyak digunakan karena memberi banyak sekali kemudahan. Router software merupakan sebuah program atau aplikasi yang memungkinkan sebuah patch dengan sistem operasi menjadi sebuah router. Jenis-jenis software itu ada 3. 1. WinNet, 2. WinRouter, 3. Spigot. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.